Rahmat Santoso, bupati yang pernah diagungkan, kini menjadi sosok yang paling dibenci. Semuanya berawal dari sebuah perselingkuhan yang mengejutkan, tetapi itu hanya permulaan. Skandal demi skandal terbongkar, mengungkap sisi gelap kekuasaannya yang selama ini tersembunyi. Dari pengkhianatan rumah tangga hingga korupsi miliaran rupiah, perjalanan hidupnya berubah dari kejayaan menjadi kehancuran. Simak kisahnya hingga akhir, dan temukan bagaimana kekuasaan yang disalahgunakan selalu berakhir dengan kehancuran. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya, dari daerah mana kamu berasal, dan jam berapa kamu nonton video ini. Oh ya, bagi kamu yang baru bergabung dengan channel Cerita Renal, sebelum absen kamu harus subscribe dulu ya. Oke, langsung saja kita mulai ke cerita lengkapnya. Di sebuah kota kecil bernama Sunggaljaya, nama Rahmat Santoso begitu dihormati. Ia bukan sekadar bupati, tetapi juga simbol harapan bagi masyarakat. Sejak awal menjabat, ia dikenal sebagai pemimpin yang karismatik, sederhana, dan dekat dengan rakyat. Setiap pagi ia kerap terlihat berjalan kaki di pasar tradisional, berbincang dengan pedagang, membeli jajanan lokal, dan mendengar langsung keluhan warga. Saat kampanye dulu, Rahmat menjanjikan perubahan besar. Ia berbicara tentang pembangunan, kesejahteraan, dan transparansi. Kata-katanya selalu terstruktur dengan baik. Suaranya tegas, namun menenangkan. Bagi warga Sunggaljaya, ia adalah pemimpin ideal, seseorang yang bisa dipercaya. Banyak yang mengaguminya, bahkan menjadikannya panutan. Ia juga sering terlihat di masjid, ikut salat berjamaah, memberikan ceramah singkat tentang pentingnya integritas, serta menyumbangkan sebagian gajinya untuk kaum duafa. Namun di balik citra sempurna itu, ada sisi lain yang tak banyak diketahui orang. Rahmat bukan sekadar bupati yang ambisius, tetapi juga pria yang pandai menyembunyikan rahasia. Setiap gerak-geriknya dihitung dengan cermat. Setiap langkahnya direncanakan dengan hati-hati. Ia paham bahwa mempertahankan citra lebih sulit daripada membangunnya. Selama bertahun-tahun, tidak ada satupun yang mencurigai bahwa kehidupan Rahmat jauh dari kata sederhana. Di balik pintu kantor bupati yang megah, ada kebiasaan-kebiasaan yang ia simpan rapat-rapat. Seringkali, setelah menghadiri acara resmi, ia tak langsung pulang ke rumah dinasnya. Ada tempat-tempat tertentu yang menjadi persinggahannya. Namun semua itu ditutup dengan rapi. Tak ada jejak, tak ada celah untuk gosip berkembang. Bagi Rahmat, kepercayaan publik adalah aset terbesar. Ia tahu bagaimana berbicara dengan media. Ia tahu bagaimana menciptakan citra baik di depan kamera. Ia tahu bagaimana menyusun kata-kata agar terdengar tulus. Setiap senyum yang ia lemparkan di depan rakyat sudah dihitung efeknya. Ia tahu kapan harus bersikap ramah, kapan harus tegas, dan kapan harus menunjukkan empati. Namun semakin tinggi seseorang mendaki, semakin besar pula angin yang menerpa. Rahmat tidak menyadari bahwa dalam waktu dekat, kehidupannya yang selama ini terkendali akan mulai retak. Rahasianya yang selama ini tersimpan rapi, perlahan akan terungkap. Dan ketika saat itu tiba, semua yang pernah mengaguminya akan berubah menjadi orang pertama yang menjatuhkannya. Di sisi lain, seorang polisi hidup bahagia dengan istrinya yang bernama Dewi. Namun malam itu ada sesuatu yang berbeda. Iwan Prasetyo memacu mobil dinasnya dengan kecepatan stabil. Pikirannya penuh tanda tanya. Sudah beberapa minggu ini, Dewi menunjukkan perubahan sikap yang aneh. Ia lebih sering keluar rumah dengan alasan yang tak jelas, kerap membawa ponselnya kemana-mana, bahkan membalas pesan dengan senyum yang mencurigakan. Sebagai seorang polisi, Iwan paham bagaimana mengenali tanda-tanda kebohongan. Tapi sampai malam itu, ia masih mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya perasaannya saja, mungkin Dewi hanya sedang sibuk. Namun, firasatnya malam ini begitu kuat.
ada sesuatu yang tidak beres. Biasanya ia pulang kerja pukul 10 malam, tetapi kali ini ia memilih pulang lebih awal. Mobilnya berhenti di depan rumah dinas yang sepi. Lampu di teras menyala, pertanda Dewi ada di dalam. Namun, yang membuatnya heran, pintu utama tidak terkunci. Perlahan, Iwan melangkah masuk. Suasananya terasa janggal. Biasanya, Dewi selalu menyambutnya, atau setidaknya terdengar suara televisi dari ruang keluarga. Namun, malam ini berbeda. Ia berjalan lebih dalam, melewati ruang tamu yang tertata rapi, hingga langkahnya terhenti di depan kamar tidur mereka. Pintu kamar tertutup tapi tidak rapat. Dari celah kecil, ia melihat bayangan bergerak di dalam. Dengan perlahan, ia mendorong pintu hingga terbuka lebar. Pemandangan di depannya membuat darahnya berdesir. Di atas ranjang, tanpa sehelai benang pun, Dewi Larasati dan Rahmat Santoso terperanjat melihatnya berdiri di ambang pintu. Dewi menutup mulutnya dengan tangan gemetar, tubuhnya menggigil. Rahmat, yang terbiasa menghadapi situasi sulit, kini kehilangan kata-kata. Tak ada alasan yang bisa dibuat, tak ada kebohongan yang bisa menyelamatkan mereka. Iwan merasakan dadanya terbakar. Rasa marah, kecewa, dan pengkhianatan bercampur menjadi satu. Tapi sebagai polisi, ia tahu satu hal, bertindak gegabah hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Ia mengepalkan tangan, berusaha meredam emosinya. Tanpa sepatah kata pun, ia merogoh sakunya, mengeluarkan ponsel, dan dengan tenang mengabadikan semua yang ada di depannya. Klik! Satu foto. Klik! Satu lagi. Dewi tersentak, tangannya mencoba meraih selimut untuk menutupi tubuhnya. Rahmat hanya bisa menatap Iwan dengan wajah pucat. Iwan, aku bisa jelaskan. Suara Dewi bergetar, hampir seperti bisikan. Namun, Iwan tidak tertarik mendengar penjelasan apapun. Ia menatap istrinya untuk terakhir kalinya, lalu beralih pada pria yang selama ini dihormati oleh masyarakat. Pria yang kini kehilangan seluruh kehormatannya di mata seorang suami yang dikhianati. Tanpa mengatakan apapun, Iwan berbalik. Langkahnya mantap, tanpa ragu. Ia tidak ingin mendengar kebohongan lagi. Ia sudah punya cukup bukti. Pagi itu, Sunggal Jaya gempar. Skandal yang melibatkan Rahmat Santoso tersebar luas di media sosial. Foto-foto yang diambil oleh Iwan Prasetyo sudah beredar, diperbincangkan di grup WhatsApp warga, dan menjadi headline di berbagai portal berita lokal. Dalam hitungan jam, nama Rahmat Santoso yang dulu diagungkan berubah menjadi bahan cercaan. Masyarakat merasa tertipu. Bagaimana mungkin seorang bupati yang sering berbicara tentang moralitas dan nilai-nilai agama justru terlibat dalam perselingkuhan dengan istri seorang polisi? Di media sosial, kemarahan warga meluap. Tagar "Copot Rahmat Santoso" menjadi trending di tingkat daerah. Video-video berisi potongan ceramah Rahmat tentang kesetiaan dan integritas kini dijadikan bahan sindiran. Orang-orang mengunggah foto dirinya dengan kutipan-kutipan penuh kepalsuan. Tidak butuh waktu lama sebelum kasus ini sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Sunggal Jaya. Anggota Dewan mulai menerima tekanan dari berbagai pihak. Warga menuntut agar Rahmat segera dicopot dari jabatannya. Kepercayaan publik sudah hancur, dan membiarkan Rahmat tetap berkuasa hanya akan memperburuk citra pemerintah daerah. Beberapa hari setelah skandal itu mencuat, demonstrasi besar-besaran terjadi di depan kantor bupati. Ribuan warga berkumpul, membawa spanduk dengan tulisan tajam. Sunggal Jaya tidak butuh pemimpin pengkhianat. Moralitas palsu, janji palsu, pemimpin palsu. Segera makzulkan Rahmat Santoso. Suasana semakin memanas. Warga berteriak,
menuntut keadilan. Beberapa aktivis lokal bahkan mulai menggali rekam jejak Rahmat, mencoba mencari tahu apakah ada skandal lain yang selama ini tertutup. Di dalam gedung pemerintahan, situasi tak kalah tegang. Rapat darurat DPRD diadakan untuk membahas langkah selanjutnya. Sebagian besar anggota dewan setuju bahwa Rahmat sudah tidak layak memimpin. Namun, ada pula yang ragu. Bukan karena mendukung Rahmat, tetapi karena takut akan dampak politik yang lebih besar. Sementara itu, Rahmat memilih menghindari publik. Ia tidak muncul di kantor bupati, tidak memberikan pernyataan resmi, dan bahkan mematikan semua akses media sosialnya. Rumah dinasnya dijaga ketat oleh petugas keamanan. Tapi diamnya justru memperburuk keadaan. Masyarakat semakin yakin bahwa ia memang bersalah. Setelah melalui serangkaian rapat dan diskusi panas, akhirnya DPRD mengambil keputusan. Sidang khusus digelar untuk membahas pemakzulan Rahmat Santoso. Bukti-bukti sudah jelas. Tekanan publik terlalu besar untuk diabaikan. Beberapa hari kemudian, keputusan resmi diumumkan. Rahmat Santoso dicopot dari jabatannya sebagai Bupati Sunggal Jaya. Kabar ini segera tersebar. Masyarakat yang sudah menunggu di depan kantor DPRD bersorak gembira. Mereka merasa keadilan telah ditegakkan. Tapi bagi Rahmat, ini adalah awal dari kejatuhannya. Skandal ini telah menghancurkan karir politiknya. Tapi apa yang menunggunya di masa depan jauh lebih buruk, sebab dosa lamanya belum sepenuhnya terbongkar. Setelah pemakzulannya, Rahmat Santoso menghilang dari sorotan publik. Tidak ada yang tahu pasti kemana ia pergi. Rumah dinasnya kosong, keluarganya pun jarang terlihat. Beberapa orang mengatakan bahwa ia pindah keluar kota untuk menghindari tekanan sosial. Sementara yang lain percaya bahwa ia masih berada di Sunggal Jaya, tetapi memilih hidup tertutup. Namun waktu berlalu, skandalnya perlahan mulai terlupakan dan perhatian publik beralih ke isu-isu lain. Rahmat seolah tenggelam dalam keterasingan. Tidak ada kabar tentang dirinya selama beberapa tahun. Hingga suatu hari, sebuah berita mengejutkan kembali mengguncang Sunggal Jaya. Pemerintah pusat menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan daerah. Dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Sunggal Jaya sebesar 80 miliar rupiah dinyatakan hilang. Audit investigatif dilakukan. Nama Rahmat Santoso kembali mencuat ke permukaan. Penyelidikan menunjukkan bahwa selama menjabat sebagai bupati, Rahmat telah memindahkan dana APBD secara ilegal. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah justru dialihkan ke rekening-rekening mencurigakan. Modusnya rapi. Ia menggunakan berbagai perusahaan fiktif untuk mencairkan anggaran dengan dalih proyek infrastruktur yang tidak pernah ada. Awalnya, kasus ini tidak langsung dikaitkan dengannya. Tapi setelah mendalami aliran dana, tim investigasi menemukan sesuatu yang tidak bisa dibantah. Jejak transaksi yang mengarah langsung ke Rahmat. Uang hasil korupsi itu ternyata digunakan untuk membeli berbagai aset mewah. Ia diketahui memiliki lahan perkebunan kelapa sawit di luar kota, beberapa properti elit di daerah wisata, serta bisnis burung walet yang menghasilkan miliaran rupiah. Rahmat telah menyiapkan semuanya dengan sangat cermat. Setelah skandal perselingkuhannya menghancurkan karir politiknya, ia masih memiliki kekayaan besar yang membuatnya tetap hidup mewah. Namun ada satu kesalahan yang tidak ia sadari. Pemerintah tidak akan tinggal diam ketika uang negara hilang. Berita ini menyebar dengan cepat, memicu gelombang kemarahan baru. Masyarakat yang dulu merasa dikhianati oleh skandal pribadinya, kini semakin geram setelah mengetahui bahwa Rahmat juga telah mencuri uang mereka.
Demonstrasi kembali meledak di Sunggal-Jaya. Warga menuntut keadilan. Mereka tidak hanya marah, tetapi juga merasa bodoh karena pernah mempercayai sosok yang ternyata serakah dan penuh kebohongan. Sementara itu, penyidik semakin menggali bukti-bukti yang ada. Mereka yakin bahwa Rahmat tidak mungkin bertindak sendiri. Beberapa mantan pejabat dan pengusaha lokal mulai dipanggil untuk diperiksa. Satu persatu, nama-nama baru terungkap. Ada banyak orang yang terlibat, tetapi tetap saja Rahmat adalah otak di balik semua ini. Kini, hanya satu pertanyaan yang tersisa. Di mana Rahmat Santoso? Karena ketika kasus ini mulai terungkap, ia kembali menghilang. Setelah namanya kembali muncul dalam kasus korupsi APBD Sunggal-Jaya, ia seakan lenyap tanpa jejak. Rumahnya kosong, keluarganya tidak bisa dihubungi, dan semua rekening yang terkait dengannya tiba-tiba ditutup. Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, bekerja cepat. Mereka melacak setiap transaksi yang pernah dilakukan Rahmat, mencoba mencari tahu kemana ia pergi. Data perjalanan ke luar negeri diperiksa. Begitu pula daftar penumpang penerbangan internasional. Dugaan kuat mengarah pada satu kemungkinan Rahmat berusaha kabur ke luar negeri. Benar saja, beberapa hari kemudian, intelijen melaporkan bahwa Rahmat terlihat di sebuah kota perbatasan. Ia tidak menggunakan identitas aslinya. Dengan uang hasil korupsi, ia menyuap orang-orang tertentu untuk membuat dokumen palsu. Namun meski berusaha menutupi jejaknya, Rahmat lupa satu hal. Ia bukan lagi seorang pejabat berkuasa. Kali ini, ia adalah buronan. Dan pemerintah tidak akan membiarkan seorang buronan korupsi melarikan diri begitu saja. Polisi bekerja sama dengan tim keamanan di wilayah perbatasan. Mereka memantau setiap jalur yang mungkin digunakan Rahmat untuk kabur. Hingga akhirnya, sebuah informasi akurat didapatkan. Rahmat bersembunyi di sebuah villa mewah yang terletak tidak jauh dari garis perbatasan. Villa itu terpencil, dikelilingi oleh hutan, dan hanya bisa diakses melalui jalan kecil yang jarang dilewati orang. Tidak ada banyak aktivitas di sana, hanya ada beberapa penjaga yang disewa Rahmat untuk memastikan tidak ada orang luar yang bisa mendekat. Malam itu, operasi penangkapan dimulai. Tim kepolisian bergerak dalam senyap, mengepung villa dari berbagai arah. Mereka memastikan tidak ada celah bagi Rahmat untuk melarikan diri lagi. Rahmat yang sedang beristirahat di kamar langsung terbangun. Ia panik. Beberapa orang kepercayaannya mencoba menghalangi petugas, tetapi sia-sia. Dalam hitungan detik, ia sudah dikepung dari segala sisi. Tanpa pilihan lain, Rahmat menyerah. Ia diborgol di tempat dan segera dibawa ke kantor kepolisian. Di ruang interogasi, Rahmat masih berusaha mempertahankan dirinya. Dengan suara tenang, ia menyangkal semua tuduhan. Saya tidak tahu apa-apa soal uang itu, katanya. Semua ini hanya jebakan politik. Namun penyidik tidak tertarik dengan pembelaannya. Mereka sudah memiliki bukti yang cukup kuat untuk menjeratnya. Dokumen transfer ilegal, laporan keuangan perusahaan fiktif, hingga keterangan saksi yang menunjukkan bahwa Rahmat telah mengatur korupsi ini sejak lama. Semua bukti itu mengarah padanya. Saat penyidik mulai menjelaskan kronologi korupsinya, wajah Rahmat mulai berubah. Ia menyadari bahwa kebohongannya tidak akan bisa bertahan lebih lama. Kini, ia tidak hanya menghadapi skandal yang menghancurkan reputasinya, ia akan menghadapi hukum, dan kali ini tidak ada jalan keluar. Sidang Rahmat Santoso menarik perhatian publik. Ruang pengadilan dipenuhi wartawan, aktivis anti korupsi, serta warga Sunggal-Jaya yang ingin melihat akhir dari kasus ini. Kamera dari berbagai media menyorot setiap gerak-geriknya saat ia memasuki ruang sidang dengan tangan diborgol. Wajahnya tidak lagi menunjukkan karisma seorang pemimpin,
melainkan ketakutan seorang pria yang tahu bahwa kehidupannya tak akan pernah sama lagi. Jaksa penuntut menghadirkan bukti yang tak terbantahkan. Dokumen transaksi ilegal, aliran dana mencurigakan ke rekening pribadi, hingga keterangan saksi yang menguatkan keterlibatannya dalam korupsi APBD. Setiap bukti yang ditampilkan semakin memperjelas bahwa Rahmat telah menyalahgunakan jabatannya demi memperkaya diri. Ketika hakim memberikan kesempatan bagi Rahmat untuk membela diri, ia mencoba meyakinkan pengadilan bahwa dirinya hanyalah korban permainan politik. Namun, setiap kata yang ia ucapkan terasa hampa. Publik sudah terlanjur muak dengan segala kebohongan yang selama ini ia bangun. Setelah melalui proses persidangan yang panjang, hakim akhirnya mengetukkan palu. Keputusan diambil menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Rahmat Santoso dengan pidana penjara selama 12 tahun serta denda sebesar 25 miliar rupiah. Ruangan sidang seketika riuh. Beberapa warga yang hadir bersorak merasa keadilan telah ditegakkan. Namun, bukan hanya vonis ini yang mengejutkan. Saat hakim bertanya apakah Rahmat ingin memberikan pernyataan terakhirnya, ia tiba-tiba berbicara dengan suara bergetar. "Saya mengakui kesalahan saya," katanya. "Tapi, yang kalian tahu, itu hanya sebagian kecil." Semua yang berada di ruangan terdiam. Rahmat menarik napas dalam sebelum melanjutkan. "Perselingkuhan saya dengan Dewi dulu hanyalah satu dari sekian banyak rahasia saya. Selama ini, saya punya lebih dari satu wanita simpanan." Wartawan langsung menyiapkan kamera. Jaksa dan hakim saling berpandangan. Rahmat melanjutkan pengakuannya dengan nada lirih. "Saya membiayai mereka dengan uang hasil korupsi, memberikan mereka apartemen, mobil, dan bahkan usaha pribadi. Saya pikir selama saya masih berkuasa, semuanya akan baik-baik saja." Ruangan kembali riuh. Beberapa orang terdengar mengumpat. Warga Sunggal Jaya yang hadir dalam sidang merasa semakin muak dengan pemimpin yang dulu mereka hormati. Kisah Rahmat Santoso yang awalnya hanya soal korupsi dan perselingkuhan, kini berkembang menjadi bukti betapa bobroknya moral seorang pejabat yang dulu dielu-elukan. Ketika hakim menutup sidang, Rahmat menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa semua yang ia bangun dengan tipu daya kini runtuh seketika. Hidupnya kini tidak lagi berada dalam genggamannya. Dan yang lebih menyakitkan, ia tahu bahwa masyarakat tidak akan pernah melupakannya sebagai sosok yang menghancurkan dirinya sendiri. Hari itu, gerbang Lembaga Pemasyarakatan Kelas A Tanjung Kerta terbuka lebar. Beberapa petugas berjaga, sementara seorang pria berkemeja lusuh dengan celana panjang kebesaran melangkah keluar. Rambutnya mulai memutih, wajahnya kuyu, dan tubuhnya tampak jauh lebih kurus dibandingkan saat pertama kali ia menginjakkan kaki di sana. Pria itu adalah Rahmat Santoso. 12 tahun berlalu sejak ia divonis bersalah atas kasus korupsi yang mengguncang Sunggal Jaya. Ia pernah menjadi orang paling berpengaruh di kota itu. Namun hari ini, tidak ada satupun warga yang menyambutnya. Tidak ada keluarga, tidak ada rekan, tidak ada sahabat. Hanya keheningan yang menyambutnya. Kehidupan di penjara telah merampas segalanya. Istrinya menggugat cerai dan membawa anak-anak mereka pergi jauh. Semua aset yang pernah ia banggakan disita oleh negara. Rumah mewahnya kini menjadi bangunan kosong yang ditelantarkan. Teman-temannya di pemerintahan menghilang satu persatu, seakan mereka tidak pernah mengenalnya. Selama di penjara, Rahmat diperlakukan seperti narapidana lainnya.
Tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada fasilitas khusus. Ia harus bekerja di dapur penjara, menyapu lantai, mencuci piring, dan menghabiskan waktunya di dalam sel sempit. Setiap hari, ia melihat wajah-wajah yang sama, sesama narapidana yang juga kehilangan segalanya akibat keserakahan mereka sendiri. Namun yang paling menyakitkan bukanlah kehidupan di balik jeruji besi. Yang paling menyakitkan adalah bagaimana dunia di luar penjara terus berjalan tanpa dirinya. Setiap tahun, Sunggal Jaya memiliki pemimpin baru. Setiap tahun, pembangunan tetap berlanjut. Masyarakat melupakannya perlahan-lahan hingga namanya hanya dikenang sebagai contoh buruk dalam sejarah kota itu. Suatu hari, seorang wartawan mendatanginya untuk wawancara. Saat ditanya apakah ia menyesal, Rahmat hanya terdiam lama. Matanya menatap kosong ke depan. "Saya tidak tahu apakah saya benar-benar menyesal," katanya akhirnya. "Yang saya tahu, semua ini salah saya sendiri." Kini, di usianya yang sudah melewati setengah abad, Rahmat Santoso tidak memiliki apa-apa lagi. Tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan, dan yang paling menyedihkan, tidak ada keluarga yang menunggunya. Yono melangkah pergi dari gerbang penjara tanpa tujuan yang jelas. Tak ada tempat untuk pulang. Tak ada orang yang peduli kemana ia akan pergi. Kisah Rahmat Santoso menjadi peringatan bagi banyak orang. Kekuasaan ketika disalahgunakan hanya akan membawa kehancuran.